Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Ayyuhal hadirin wal hadirat, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihi karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. وقال أيضا لئن سكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله العظيم صدق رسول النبي الكريم ونحن أولاد المرسلين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Illahir Rabbi, Zat yang berikan kehidupan kepada kita, Zat yang berikan kenikmatan iman Islam, Zat yang berikan kesempatan hingga pada malam hari yang berbahagia ini kita bisa melangkahkan kaki bertemu dengan saudara kita melaksanakan pengajian rutin Ahad. Semoga Allah memberikan yang terbaik, langkah kita sampai duduk ke tempat ini menjadi langkah amal ibadah buat kita dunia dan akhirat. Salawat dan salam mari sama-sama kita curahkan kepada junjungan kita, seorang manusia yang agung, tauladan kita, uswah kita, yang hari ini banyak saudara kita umrah ziarah ke tempat beliau, seraya meneteskan air mata itu kepada akhlaknya, rindu kepada perbuatan, rindu kepada kehebatannya. Bibir manusia tak henti-hentinya menyebut namanya, seraya mengangkat tangan ingin bertemu dengan beliau. Ialah Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabat. Insya Allah kepada kita yang hadir malam hari ini mendapatkan syafaat dan barokahnya nanti di yaumil akhir, serta kita bisa mengamalkan perintahnya, menjauhkan larangannya. Insya Allah kita menjadi umat-umat pilihan insya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seraya terus kita berdoa Bapak dan Ibu, semoga kita pulangnya husnul khatimah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sangat saya hormati Bapak Parganda sekeluarga, semoga Bapak keluarga semuanya dapat keberkahan hingga nanti di akhirat kelak nanti. Rezeki Bapak ditambahkan terus, semua anak cucu Bapak nanti akan selalu diberikan ilmu yang bermanfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati guru kita sekaligus RW kita, Bapak Ustadz Dejo Mansur SPD. Mudah-mudahan beliau juga lalu berkah diberikan oleh Allah, berkah kesehatannya, berkah ilmunya. Insya Allah tahun 2027 melaksanakan ibadah haji ke tanah suci. Bapak Ketua dari kita, Bapak Ustaz Nur Hasan Rais, mudah-mudahan dapat berkah ilmunya. Semoga kepada kita mengurus masjid, mengurus jamaah kita semuanya. Mudah-mudahan amal ibadahnya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan
dan dia pun akan segera melaksanakan ibadah haji ke tanah suci Mekah. Bapak RT yang tidak saya sebutkan semua namanya satu persatu, apakah cukup waktunya, walaupun semua hadir. Mudah-mudahan semua bapak-bapak tersebut yang ada di sini semuanya saya muliakan, saya hormati. Semoga kita yang duduk di tempat pengajian ini dapat berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah Pak Wadi, malam hari ini kita bertepatan Ahad pengajian kita dengan Bapak Pargana. Sangat luar biasa. Kenapa demikian? Dua poin yang diambil oleh beliau pada malam hari ini. Masih suasana tahun baru Hijriah, beliau dilahirkan ke dunia ini 63 tahun yang lalu. Udah genap belum? Belum. 62. 62 lahir. Sudah saya 13. Safar. Oh. 83. Ya, mudah-mudahan kita semua, kenapa? Karena di sini adalah yang tinggal nunggu hari, terutama ketua DKM. Karena beliau sudah 65, saya 56 lebih. Tuan beliau kan dari saya, dia 65, saya 56 lebih. Alhamdulillah malam hari ini Allah berikan kesempatan kepada kita, terutama kepada Bapak Regana, la in syakaratum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Dia bersyukur kepada Allah, dia masih diberikan kesempatan beribadah sehat wal afiat dalam usia yang bertambah diberikan oleh Allah, namun tenaga dikurangi. Ini banyak kita kadang-kadang mengeluh nih, apalagi yang di samping Ustaz JJ Mansur itu, mudah-mudahan melulu itu aman, satu yang sebelahnya nggak aman, kan begitu jadinya. Padahal beginilah yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi pikir. Kenapa ada tahun baru Hijriyah? Kenapa harus berpindah kita? Berpindah kita dengan secara ibadah. Yang kadang-kadang kita lupa menyambut tahun baru ini, selalu kita memohon kepada Allah, tapi ibadah kita tidak mau berubah. Contoh, kemarin kita sholat sebelum tahun Hijriyah, begitu selesai salam langsung pulang. Masuk tahun baru Hijriyah, kita sholat masih begitu, berarti kita belum hijrah, masih biasa-biasa saja. Padahal Allah sudah mengurangi nikmat-nikmat kepada kita. Ini sebenarnya tersembunyi-sembunyi aja ini sebenarnya. Ini yang baru sih. Sekarang dia nggak pakai kacamata. Nanti kalau baca, begitu tuh. Ini yang sebari saja saya tuju. Ini nggak enak nih. Ini udah jelas kalau itu. Ini gini dia. Ya. Yang anehnya, ada pernah satu pengajian saya ngisi pengajian, baca hadarat yang dituliskan oleh tuan rumah, yang membacakan tidak bawa kacamata, yang di sebelahnya nggak pakai kacamata, akhirnya ngawur. Dia minta tolong sebelahnya, dia rogoh-rogoh kantongnya, nggak ada kacamatanya, bukan hafal. Ini nikmat satu dikurangin Allah, itu baru satu. Usiamu bertambah, tapi kuberikan nikmat itu kurang satu per satu. Dulu teman kita almarhum saya Pudin, kalau ada pengajian begitu beliau yang ramai. Mudah-mudahan di kuburnya dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi yang dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang Pak Najib, Pak Haji, sekarang Mas Haji ini sudah mulai bertambah, agak beginian sedikit.
Saya nggak ngomong begitu, Gus. Pokoknya udah begini agak sedikit. Udah nggak peduli dia dengan orang. Mulai dikurangin interaksi dengan pekerjaannya dia. Kalau sudah datang cucu, lebih penting cucu itu daripada pekerjaan. Kan sudah dikurangin. La in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Kenapa kita harus mensyukuri? Orang yang mensyukuri nikmat itu tahu dia beruntung kepada diri. Orang ulang tahun itu kan karena iling, karena ingat. Karena ingat dah. Inilah bulan hijrah yang diberikan Allah gambaran kepada kita. Masa kita kemarin salatnya begitu-begitu saja, kalau belum qomat belum datang. Ini harus kita bentuk lagi. Andaikan Allah nanti datang mencabut nyawa kita, kita tidak bisa apa-apa. Ini saya ulang kajian lama. Kemarin juga saya di Tanah Kusir, asrama Kodam, ini kajian. Bapak-bapak hampir semuanya yang hadir itu rata-rata sudah pensiun. Pensiun nggak boleh ngomong kita pelan-pelan. Kenapa? Udah mulai budek. Ini apa contohnya? Ada 103 di absensinya yang saya lihat itu. Bapak-bapak, semua para purna, ikhlas nggak kita mengaji hari ini? Ikhlas, siap. Karena tentara. Saya ulang sekali lagi. Karena mic-nya sangat bagus kayak begini. Bagus karena di ruang aula. Kalau tentara. Ikhlas kita mengikuti pengajian hari ini. Ikhlas Pak Ustaz. Coba tunjuk tangan yang ikhlas benar-benar. Nggak ada. Saya ulang. Jadi ikhlas nggak kita mengikuti pengajian hari ini? Semuanya mengatakan ikhlas, siap. Sekarang saya tanya, tolong tunjukkan tangan yang ikhlas benar-benar hari ini datang mengaji. Kenapa tidak ada yang menunjukkan tangan? Kenapa harus dilihat komandan? Rata-rata umurnya itu Mas Aziz sekitar 65 sampai 70-an yang hadir. Udah main colek-colekan. Dan kita duduk di meja, disediakan kelihatan colek-colek mereka. Ayo Bapak, saya agak berdiri sedikit. Siapa? Ada 2 orang. Paling belakang. Saya Pak Ustaz. Benar ikhlas? Ikhlas. Sudah berapa lama pensiun? Alhamdulillah baru 2 tahun. Oh, berarti masih kenceng nih. Berarti ingatannya masih hebat dalam hati saya kan gitu. Siapa lagi? Nunjuk satu lagi di pojok. Sudah berapa tahun? Purna. Kalau saya sudah lama Pak Ustaz. 10. Dua-duanya ikhlas. Ikhlas. Tolong yang tadi pensiun agak muda tadi. Bapak benar-benar ikhlas. Ikhlas. Jam tangan Bapak, dompet Bapak, handphone Bapak taruh di sini. Berikan kepada saya. Jadi kita perampok apa ada gitu. Kenapa? Itu satu ujian kepada kita saudara-saudara. Saat kita duduk Mas Aji, datang orang nggak tahu kita dari mana datangnya. Bagi Mas. Pas lagi nyangkut nih makan iwaknya ini lagi pas di sini datang dia bagi. Kita nggak kenal. Kira-kira gimana Mas Aji? Udah nyelonong datang, ya kalau Agus yang datang, kita kasihkan begitu. Ini kita nggak tahu datang, makan. Nah, makanya karena Pak Ustaz Jaja Mansur jam 10 katanya nggak apa-apa. Ini panjang saya bikin jadi biar kapok kalian ngundang saya lagi nanti. Lamaan katanya.
Kenapa? Ini kita bentuk untuk mengaji diri kita. Karena kita belum tentu hidup nanti pagi, Pak. Belum tentu kita hidup nanti pagi. Kenapa? Mas Aji pun enggan memberikan. Sopo ini kendal enggan jaluk. Begitu juga saya. Ustaz kok minta. Kalau malaikat itu yang datang, aman, berhenti makannya. Kira-kira bagaimana? Lagi mangap, nggak nutup lagi itu mulut. Inilah istilah keikhlasan yang kita buat untuk kita beribadah. Kenapa selalu kita membaca inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, pakai lillahi rabbil alamin. Kita nggak usah pakai tinggi-tinggi kajian kita. Ini aja dulu kita bahas dulu. Insya Allah 4 kali pertemuan baru selesai. Kalau cuma seperempat jam nggak kelar. Kenapa Nabi puasa hari Senin? Dia bersyukur mengingat dia lahir pada hari Senin. Bersyukur dia kepada Allah. Jadi orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengingat. Coba kira-kira begitu Pak Ahmad. Datang begitu lagi nyuap ayamnya, pas begitu dipegang pahanya lagi itu dikasih Pak RT, Pak Karman. Oh, langsung menang gimana? Gimana tuh? Hah? Ceritanya gimana? Kalau nggak usah Pak Karman, pasti Anda nanti tersinggung lagi masa doanya saya. Bukan, itu sebenarnya panjang. Orang yang pingin selalu mengingat kematian itulah orang yang cerdas. Makanya ayat ini sering saya bawakan hampir tiap saya ceramah. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurukum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, bukan orang Islam, orang yang beriman. Orang Islam kan banyak. Biasanya pengajian malam Ahad ini nggak begini sepi, banyak. Tapi ini adalah kepada siapa? Buat Pak Margana. Nesunggah. Nah ini loh, ikhlasnya ini nih. Ini kembali, ikhlasnya ini loh. Ya. Allah berikan, wahai orang-orang yang beriman. Siapa, barang siapa membangkitkan agama Allah. Ini malam hari ini Pak Margana membangkitkan agama Allah. Seluruh diundang. Tapi tantangan lebih hebat daripada undangan. Tapi tetap bangkit. Ya, tetap bangkit. Nanti kalian menyesal. Menyesal sudah nggak bisa. Ya. Ayat Al-Mu'minun menyampaikan yang sering dibaca oleh para ustadz dan para ustazah kita. Menyesal kita nanti setelah dikubur kita. Ingin pulang sebentar. Nggak lama mintanya. Ya Rob, kembalikan aku ke dunia. Mau ngapain? Salat? Tidak. Mau ngapain? Zakat? Tidak. Mau makan? Tidak. Mau ngapain? Mau saya sedekahkan hartaku. Hanya saya sering saya katakan kepada kita, jangan khawatir, sedekahmu itulah besok yang membuat kita terang dalam kubur kita. Kalau teman itu belum tentu mendoakan kita, paling lagi rame-rame begini, itu juga karena ikut, amin. Saya mau tanya dulu Pak Aman dulu. Pak Aman aja ada sasarannya dah. Kalau enggak itu aja dulu. Mister Aji yang sering bercanda dengan almarhum temannya sudah pulang duluan. Pernah nggak didoakan khusus? Belum tentu. Tapi kalau doa muslimin muslimat jelas. Nah, yang mendoakan kita, yang mengangkat derajat kita nanti di alam kubur, di alam barzah itu adalah sedekah. Ya. Makanya kita ini banyak kadang-kadang bersedekah yang kurang tepat. Bukan salah.
kurang tepat. Gak usah saya gambarkan, nanti panjang urusan. Kita ini kadang-kadang paling aneh di dunia ini. Saya kemarin ngaji di sana tuh apa lewat pom bensin Telaga Bestari, kampung lupa lah namanya tuh, yang ada buah-buah masuk ke dalam tuh. Ngaji di sana serba salah. Apa serba salahnya? Karena di sana sudah terbiasa dengan kebiasaan, bukan karena agama, karena adat istiadat. Nah, adat istiadat yang susah dirubah. Maaf, Pak Ustadz di sini banyak semuanya. Ini jadi pelajaran buat kita semua. Saya menyinggung satu hal dalam ibadah sholat. Sholat zuhur. Ini harus jujur bapak-bapak semuanya yang hadir di sini. Apa? Sholat zuhur jadi imam. Gak kedengeran suaranya. Tanya dulu Pak Ustadz Jaja Mansur masih aktif kerja di sana. Saya termasuk yang sudah ngajar ngaji begini. Saya kurang baik. Saya intip. Kok nggak kedengeran? Tahu-tahu saya masih sujud. Dia udah salam. Tahu-tahunya. Kenapa? Saya nggak tahu dia suaranya. Oh. Kalau Bapak nggak pas di belakangnya, kalau Bapak di pojok, potong kuping saya. Kalau Bapak tahu. Kita satu rakaat, dia udah 2 rakaat. Itu pun karena Bapak intip. Sesuai teman sih. Sesuai teman sih. Kenapa? Teman saya sama Ustadz ngomong. Ustadz, tadi kedengaran nggak tadi takbirnya? Nah, ini saya katakan di ilmu fikih imam itu harus kedengaran suaranya, takbirnya itu harus kedengaran. Tapi di sana sudah kebiasaan di dia Pak Ustaz. Lain atau mah. Akhirnya kan ini saya terangkan kita di sini untuk mengaji sedikit demi sedikit kita terangkan, banyak orang tidak terima. Itulah saya katakan. Walaupun saya berbuat baik demikian menyampaikan kepada Bapak, kalau Bapak tidak pernah memahami, pasti Bapak tidak terima. Ya. Nah, bagaimana kalau begitu? Kalau tiap hari kita kan musafir nih Pak, kita kan nggak tahu. Musafir kita pingin mampir gede masjidnya. Ya, kalau Bapak mau coba-coba sekali nggak usah jauh-jauh deh, nggak usah jauh-jauh. Sanggerahan, ada masjid di situ Pesanggerahan lewat pom bensin sedikit. Salat zuhur atau salat asar di situ. Mantap, ajannya hebat, lebih hebat mereka daripada kalau ajannya. Tapi begitu iqamah imam masuk ke depan, nyun sewu. Langsung mohon maaf, biar kalian tahu, langsung sorbannya diginiin panjangin ke bawah. Gak tahu kita. Yang di belakang itu belum apa. Langsung. Tahu-tahu udah ruku. Bapak gimana coba? Ya kalau Bapak yang di perjalanan yang biasanya berbenah sholatnya sih nggak masalah kan. Udah cepet banget. Ya, ngintip kita Pak. Yang kedua, ini ada terjadi di Korelet. Korelet itu masih lagi dibangun di situ. Gawat. Termasuk saya Pak, ngintip Pak. Inilah Ustadz gak usah munafik Pak. Nah inilah kita perbaiki. Kenapa dia mau pulang dari kubur tanah, mau sodakoh? Kenapa? Banyak sholatnya. Makanya kajian kita, ya, kajian kita yang sering saya sampaikan, baik belum tentu benar. Masih lingga. Ya, kirain sudah 4 rakaat sholatnya, padahal 3. Baik sholatnya, cuma kurang rakaatnya. Kan nggak benar. Tuh, ntar dulu dilihat dulu jam, karena Panglima tertinggi sudah melirik-melirik kan begitu ini. Kacau kita nanti, bang. So hitam menolak. Ini baru penjelasan la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna jabila sadid. Kita harus hijrah Pak.
Kalau masih gitu-gitu salat kita gimana? Dari tahun itu sampai tahun kita pulang. Paling berapa tahun lagi kita yang bisa. Makanya nggak usah panjang-panjang umur Pak. 100 tapi bisa ke masjid. Aman. Kenapa panjang umur nggak pernah ke masjid? Ya, nggak aman. Makanya jangan namanya aman. Sini kan amanuddin, amin. Nah, Pak Margana malam hari ini bersyukur kepada Allah walaupun yang disuguhkan apa yang ada di bumi. Ya, berterima kasih dalam kajian ini dia berusaha mengundang guru kita, mengundang kita bersama. Agar kenapa? Agar kita memberikan yang terbaik doa bersama untuk keluarganya dan untuk kita semua. Makanya kalau kita ngerajin malam minggu ini, malam ahad ini ngaji, kita pelajarin kembali akhlak-akhlak mulia dari Nabi, kita sudah mulai nanti pikun kita Pak. Kenapa? Saya nggak usah jauh-jauh. Ya, terserah. Satu masjid Bapak, umurnya kayak Pak Nur Hasan, saya bilang Mahmud, umurnya doang Pak, kayak Pak Nur Hasan. Banyak di masjid. Udah bunyi itu sirene ajan. Ada di situ, ada 5-5-nya di situ. Nggak ada yang ajan. Saya datang, kenapa nggak ada yang ajan? Ada yang begini, yang ngorokannya. Ada yang enak ada Pak Ustaz. Suatu hari dia ajan terbalik. Sejak itu nggak ada lagi yang ajan itu aki-aki. Bapak kalau sekarang ini nggak mulai ajan sekarang, besok kalau nggak ada yang ajan, Masjid Nurul Huda nggak ada yang ajan. Ini harus kita benahin, Pak. Ya, itu beberapa masjid umur 65 kalau mulai udah malu megang mic, ada yang megang mic gemeter jatuh micnya. Inilah pelajaran kita. Ada rumah Pak Margana itu belajar buat kita. Jangan kita kira orang itu semua walaupun dia pakai peci belum nggak berani Pak, takut salah. Ya, Kampung Bojong. Ya, karena musafir aja nih. Kadang-kadang Allahu Akbar, Allahu Akbar, mantap langsung parkir tuh motor di situ. Sunnahnya kan jangan masuk kamar mandi dulu sebelum selesai ajan. Sunnahnya. Kenapa? Kalau kita masuk kamar mandi dalam ajan, nggak bisa kita sautin ajan itu. Masa kita lagi buang hajat, ya Allah salah, la haula wala. Kita lagi hajat. Nah, ini kan peningkatan buat kita, Pak. Ini di kamar mandi, begitu dengarkan, hayya ala salam. La haula wala quwata billah. Nah, persis begitu tuh. Nggak boleh. Saya dengarkan dulu. Begitu asyhadu anna Muhammadur Rasulullah diulangi lagi kok asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Udah saya teriakin hayya 'alas shalah. Udah saya teriakin begitu, langsung aja diulangi lagi asyhadu an la ilaha illallah. Panjang lagi sholat ajannya. Oh, kayak solar, ada gasnya naik tinggi. Oh, masjidnya besar. Ya, ya usia-usianya kayak Pak Dora. Dulu nggak mau belajar, apalagi muda. Nggak mau berani megang mic. Ada 5 orang, Bang. Di daerah kita juga ada, Pak. Daerah kita sini, Cikasungga, ada 3 masjid. Iya. Nah, ya karena mulai dari mudanya nggak mau belajar. Nah, ada yang waktu, ada yang lapas. Nah inilah, dulu kita, mohon maaf, nyun sewu bapak-bapak, dulu kita berusaha belajar fikih ya Pak Mansur ya, Pak Dur. Dari awal dulu kita 1000 sekian itu belajar fikih kita Pak, supaya kita ngerti. Tapi sekarang nggak nyesal Pak. Nah, inilah namanya mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Ayo kita belajar hijrah. Orang yang hijrah itu, nih, contoh orang yang hijrah harus berani
dicaci. Harus beralih dinyek. Kenapa? Contoh nih Pak Karman, saya contohkan ke Pak Karman yang gak enak dengan Pak Nurasan Bululu, kan begitu loh. Pak Karman lama pulang dari musola, datang Pak Man, tumben-tumbennya Pak RT di sana lama zikir. Kan udah dinyak gitu kan? Besoknya ditungguin lagi sebenarnya, lama lagi. Oh, diomongin sama Pak Aman, kalau Pak Karman sekarang lama sholatnya. Itulah namanya. Padahal Pak Karman ngerti nggak lama lagi dia akan pulang. Inilah saatnya saya akan tambah wirid-wirid saya. Tuh. Jadi kita ini yang hadir di sini jangan lalu mentas jalan. Pulang, jangan pulang. Langsung dulu sholat sunnah dulu Pak. Sholat sunnah Isya itu lebih baik Pak daripada makan 3 piring. Sholat sunnah. Kalau udah ke rumah, yakinnya saya Pak, nggak langsung Bapak sholat. Apalagi udah punya cucu. Mbak, langsung begitu tuh, hilang tuh sholat sunnah tuh. Tanya tuh Pak Mansur yang punya luluran. Nah, makanya Pak Mansur nggak mau pulang dulu. Udah jelas nanti. Kadang-kadang sengaja dicubit. Tuh, datang kakek ke dan begitu. Saya juga merasakan begitu. Sengaja kadang-kadang dicuci karena apa? Udah janji mau beli es krim. Kakek datang. Udah gimana mau konsen mau sholat di rumah? Udah nangis cucu, nungguin katanya beli es krim. Kan udah merasakan. Inilah yang dapat saya sampaikan Pak, supaya kita lebih baik ke depan, kita perbaikin ibadah kita. Jangan samakan kita dengan yang kemarin. Usiamu bertambah, tapi tenagamu sudah mulai kurang. Ya, kan rambut putih itu kan nggak semua sekaligus datang satu. Mata itu juga begitu, olesnya begini, kurangin satu. Gigi pun begitu Pak, satu nggak sekaligus tanggal Pak, satu kan begitu. Nah, ini buat Pak Margana, mudah-mudahan berkah usianya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ridho Allah, semua pekerjaan yang baik itu diberkahi dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa cita-citanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah saya doakan besok, nggak tahu kita apa, tahu sudah daftar haji kuliah yang furoda, yang murah. Oh, yang cuma 2,5 berangkat langsung begitu. Kita kan tahu besok. Mudah-mudahan semua doa kata Allah itu akan terjadi. Seluruh yang jamaah yang ada di sini selalu saya doakan, mudah-mudahan kita berangkat ke tanah suci Mekah melihat apa yang terjadi beserta apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya manusia biasa yang tak tumbuh dari salah dan dosa. Mudah-mudahan kita hadir malam hari ini, hadirnya kita hadir usia yang terbaik diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf kekurangan dari diri saya sangat banyak, tapi semua kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.